Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Bakti, NPM 184030-2004, jurusan Teknik Elektro dari Universitas Borneo Tarakan. Hari ini saya akan mempresentasikan suhu dan kelembapan pada rumah jamur menggunakan kontrol logika. Latar belakang. Jamur tiram atau Pleurotus astreatus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri tubuh berwarna putih hingga krem dan tudung berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram, dengan bagian tengah agak cengkung. Perkembangan budidaya jamur tiram saat ini mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin banyaknya petani membibit maupun membesarkan jamur dan tingkat konsumen jamur beberapa makanan olahan yang meningkat dalam proses pembesaran jamur pada kumbung sangat tergantung pada faktor fisik, suhu, dan kelembapan. Jamur tiram dapat menghasilkan tubuh besar secara optimum, diantaranya suhu 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara 80-90%. Budidaya jamur tiram dilakukan di daerah dataran tinggi, memiliki temperatur yang rendah, sedangkan pada dataran rendah membudidayakan kumbung jamur. Agar kondisi pertumbuhan jamur tiram tetap terjaga dengan baik, maka petani jamur melakukan penyemprotan tiap pagi dan sore hari agar pertumbuhan jamur dan kumbung suhu dan kelembapan sesuai dengan kondisi alaminya. Seiring berjalannya waktu, para petani mengalami hambatan dan pengerjaannya tersendiri. Apabila para petani harus sepanjang waktu berada di kumbung jamur untuk melakukan penyemprotan, kemudian untuk melakukan penyemprotan pada jamur saat pagi dan sore hari, itu pun tidak cukup karena belum lagi adanya perubahan suhu, kelembapan tidak diduga. Juga para petani berada di kumbung sehingga jamur mengalami pembusukan, maka dikontrol otomatis diperlukan suhu dan kelembapan kumbung jamur agar meringankan kerja petani jamur tiram. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini dibangun untuk mengenai sistem pengendalian suhu dan kelembapan rumah jamur tiram dengan kontrol logika. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penulis yaitu 1. Bagaimana cara mengatur suhu kelembapan pada miniatur kumbung jamur secara otomatis untuk menjaga pertumbuhan jamur tiram di daerah dataran rendah secara optimal. Tujuan: mengimplementasikan fuzzy logic menggunakan metode Sugeno dalam mengendalikan suhu kelembapan pada jamur tiram agar suhu optimum di antara 26 derajat sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan di tingkat 80 hingga 90%. Manfaat: dapat menghasilkan jamur tiram yang berkualitas, bisa untuk usaha awal muda, dan tidak lagi melakukan pengecekan suhu secara manual. Solusi: dengan memanfaatkan Arduino LCD, sprayer PWM, RTC, kipas pendingin, pompa air, DC relay, dan peltier rancangan mekanik, dan penerapan logika fuzzy, kita dapat menghasilkan jamur yang berkualitas tanpa menguras banyak tenaga dan dapat memproduksi secara banyak. Model fuzzy dalam tugas akhir ini mengendalikan suhu dan kelembapan pada rumah jamur tiram menggunakan sistem fuzzy dan metode Sugeno.
Sistem fusi ini hanya dapat menyalakan akuator sesuai kebutuhan dengan jamur tiram, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Masukan dari pengendali fusi yaitu suhu dan kelembapan, sedangkan keluarannya berupa kipas atau sprayer pada suhu optimal dengan rentang 26 derajat hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapannya rentangnya 80 hingga 90%. Sebagai berikut, ini adalah model fusi yang digunakan, yaitu himpunannya memiliki 3 domain berada di ring kering, sedang dan basah. Pada gambar 3.2 merupakan kondisi kelembapan optimal dibutuhkan oleh jamur tiram. Pada himpunan fusi, kelembapan selisih memiliki 3 domain yang berada di ring negatif, normal, dan positif, seperti pada gambar ini. Pada himpunan fusi berikutnya, yaitu suhu, memiliki 3 domain yang berada di ring dingin, normal, dan panas. Pada gambar 3.4 merupakan kondisi suhu optimal yang dibutuhkan oleh jamur tiram, yaitu antara 26, 28, hingga 30. Ini adalah suhu himpunan fusi, suhu selisih, yang dimana domainnya berada di ring negatif, normal, dan positif. Pada output pompa spray akan menerima data kondisi fusifikasi kelembapan, selisih kelembapan, suhu, dan selisih suhu, sehingga dapat mengetahui berapa cepat laju air yang dikeluarkan pompa spray. Pada output kipas pendingin akan menerima data dari kondisi fusifikasi kelembapan, selisih kelembapan, suhu, dan selisih suhu, sehingga dapat mengetahui seberapa cepat putaran baling-baling kipas pendingin yang dibutuhkan secara cepat menaikkan dan menurunkan suhu rumah jamur tiram. Ini adalah fusifikasinya, yang dimana menggunakan rumus dingin, panas, normal. Yang normal, karena normalnya ada 2, jadi panjang. Dan ini adalah flowchartnya. Sama demikian, ini pada kondisi pertama, perubahan suhu pada rumah jamur tiram akan dibaca oleh microcontroller dan masuk pada proses fusifikasi kondisi positif, karena suhu di dalam rumah jamur tiram menyesuaikan suhu lingkungan sekitar ketika akuator kipas mati. Ini flowchart kedua. Ini flowchart yang ketiga, di mana pada kondisi pertama rumah jamur tiram akan dibaca microcontroller dan akan masuk pada proses fusifikasi kondisi kering, karena kelembapan dalam rumah jamur tiram bergantung pada suhu rumah jamur tiram, dan kelembapan akan terjaga sehingga suhu keadaan rendah kelembapan pada rumah jamur tiram yang terbaca kurang dari 80%. Ini flowchart yang berikutnya, yaitu menentukan dari selisih suhu kelembapan. Nah, ini rule base-nya. Rule base fusi yaitu suhu, selisih suhu, dan suhu. Apabila suhunya dingin dan dia negatif, maka kipas atau spray bakal lambat. Apabila suhunya normal dan masih saja negatif, maka lambat. Apabila suhunya panas dan selisih suhunya negatif,
maka dia akan berputar sedang. Apabila selisih suhunya normal dan suhunya itu berupa dingin, itu maka dia berputar lambat. Apabila dia suhunya positif, maka dan suhunya dingin, maka dia tetap berputar lambat. Apabila suhunya normal dan normal juga pada selisih suhunya, maka dia akan berputar lambat. Bila selisih suhunya normal dan dia selisih suhunya masih tetap positif, dia akan berputar lambat. Dan ini rule base fusi kelembapan. Kering negatif maka hasilnya cepat. Kering normal hasilnya cepat. Kering positif hasilnya sedang. Sedang negatif hasilnya sedang. Sedang normal sedang. Sedang dan positif hasilnya sedang juga. Basah dan negatif hasilnya pelan. Basah normal itu pelan juga, dan basah dari positif itu juga pelan. If suhu, ini rule-nya, if suhu dingin and selisih negatif, then-nya lambat. If suhu dingin and selisih normal, then-nya lambat. If suhu dingin n-nya positif, then-nya tetap lambat. If apabila suhu normal n selisihnya negatif, then-nya tetap lambat. If suhu normal n selisih normal, then-nya tetap lambat. If suhu normal n selisih positif, then-nya tetap lambat. If suhu panas dan selisihnya negatif, then-nya sedang. If suhu panas dan n-nya selisihnya normal, then-nya cepat. If suhu panas n selisih positif, then-nya cepat. Ini dari kelembapan, di mana cepat-cepat, sedang, pelan outputnya. Nah, ini difusifikasi. Data yang telah didapatkan dari proses fusifikasi akan diproses defusifikasi. Pada proses ini berguna untuk mencari output yang digunakan untuk menjalankan aktuator kipas dan spray. Hal pertama defusifikasi adalah dengan mencari nilai kecil dari hasil fusifikasi. Setelah mendapatkan nilai kecil tersebut, nilai terkecil tersebut akan diolah menggunakan rumus defusifikasi sehingga menghasilkan output aktuator kipas dan spray. Pada flowchart di atas, ini flowchartnya di atas, maaf. Nah, ini adalah fusifikasi dari suhu. Maaf, bukan fusifikasi tapi defusifikasi dari suhu, dan ini defusifikasi dari kelembapan. Output dari defusifikasi merupakan hasil dan pembahasan. Hasilnya nah, ini adalah fusifikasi dari suhu. Maaf, bukan fusifikasi tapi defusifikasi dari suhu, dan ini defusifikasi dari kelembapan. Output dari defusifikasi merupakan yang mengatur besar dan kecilnya putaran F besar sedang kecepatan kipas, sedangkan sprayer besar atau pelannya keluaran air. Hasil dan pembahasan. Hasilnya
Ini hasil saat kita mencoba untuk memasukkan inputnya ke Arduino. Ini hasil pengujian sensor DHT. Ini hasil pengujian kipas. Dan ini adalah tabel hasil pengujian pada kipas. Pada percobaan hari ke-20, tanggal 20 bulan 7 2019, jam eksekusi adalah jam 8, interval eksekusi 5 menit, suhu sebelum adalah 31,1 derajat Celcius, suhu sesudah adalah 28,71 derajat Celcius. Rata-rata suhu, ini selisih suhunya 2,39 dan diuji dari tanggal 20 hingga tanggal 29. Rata-rata selisih suhunya adalah 2,3. Ini ada tabel pengujian. Ini tabel pengujian selisih suhu pada sore hari. Sama juga diambil pada jam 2, tanggal 20 sampai tanggal 29, dan jam eksekusinya itu dari jam 16 atau jam 4 sore. Dan interval eksekusi hanya 5 menit dari suhu sebelumnya 30 dan suhu sesudahnya 29,03. Dan rata-rata selisih suhu itu 1,65. Pada pengujian sprayer, yaitu mengatur kestabilan kelembapan pada rumah jamur agar tetap kondisi kelembapan optimal agar kipas berjalan sesuai kebutuhan dan kelembapan optimal jamur tiram. Maka dari itu, pada sistem pengendalian suhu dan kelembapan jamur tiram ini menggunakan logika Fuzzy-Sogeno. Ini pengujian kelembapan jamur pada pagi hari. Ini pengujian kelembapan kemarin tadi sebelumnya pengujian suhu. Nah, ini suhunya yang pertama yaitu 75 pada tanggal yang sama, 75 suhu sebelumnya, dan suhu sesudahnya itu 85. Dan rata-ratanya sekitar berapa persen? Sekian. Dan berikutnya ini adalah suhu pada percobaan 20 jam 29, tanggal 20 sampai tanggal 29, jam eksekusi jam 4, tadi yang pagi, yang sebelumnya, yang sesudahnya ada sore, eksekusinya 5 menit, suhu sebelumnya 78%, dan kelembapan sebelumnya adalah 78%, kelembapan sesudahnya 83%. Dan rata-ratanya adalah minus 6,34%. Dan ini adalah gambar bibit backlog pada jamur tiram. Ini juga gambarnya yang sudah mulai tumbuh, jamurnya umur 1 bulan 2 minggu. Umur 1 bulan 2 minggu ya. Dan ini pengukuran panjang jamur yang tumbuh. Ini adalah buah jamur tiram umur 1 bulan 2 minggu tadi. Dan ini juga pengukuran panjang batang jamur tiram. Pelajaran yang didapatkan
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi membuka mata kita bahwa banyak hal dalam arti kecerdasan buatan berhasil menciptakan dan untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya aja yang saya uji ini yaitu untuk mengendalikan suhu dan kelembapan. Nah, yang saya pelajari itu ya bagaimana kita tuh menggunakan itu dengan baik. Tapi juga kita harus jangan kalah mau digulingkan sama kecerdasan buatan itu. Apa yang dapat kita kembangkan? Dari penelitian di atas, kita dapat mengembangkan pengatur suhu ruang dengan menggunakan fuzzy logic, sehingga kipas angin ataupun air conditioner atau AC tidak bekerja keras terus-menerus sehingga dapat mencegah dari seringnya mengalami kerusakan. Kesimpulan, pengujian sistem otomatis berbasis fuzzy logic untuk menjaga suhu pada rentang 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara pada rentang 80 hingga 90%. Proses pengukuran suhu dan kelembapan dilakukan dalam interval 5 menit dengan menjaga suhu dan kelembapan agar selalu berada di rentang nilai yang telah ditentukan. Backlog tiram dapat dipanen setiap 1-2 minggu sekali. Metode kontrol logika fuzzy membantu pertumbuhan jamur tiram sehingga dapat menghasilkan batang dengan panjang 3-5 cm dan permukaan jamur lebih lebar, sedangkan pertumbuhan jamur tiram yang tidak menggunakan metode kontrol fuzzy menghasilkan batang yang lebih pendek dengan panjang 0,5 sampai 1 cm untuk permukaan daunnya. Ini daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Apabila yang ditanyakan, mohon maaf apabila banyak kesalahan daripada video yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.